Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa semua, selamat datang kembali di mata kuliah Desain dan Pengelolaan Jaringan. Hari ini kita akan membahas tentang perancangan dan pengelolaan IP address. Kemampuan akhir yang diharapkan untuk adik-adik mahasiswa semua, yang pertama, Anda mampu menjelaskan konsep perancangan IP address. Yang kedua, Anda mampu menjelaskan metode perancangan IP address. Yang ketiga, Anda mampu menjelaskan konsep perancangan penerapan IP address. Yang keempat adalah Anda mampu menjelaskan pengelolaan IP address. Di mata kuliah ini ada 4 materi ajar nanti yang akan sama-sama kita pelajari. Yang pertama adalah konsep perancangan IP address. Yang kedua adalah metode perancangan IP address. Ketiga adalah konsep penerapan IP address. Dan yang keempat adalah pengelolaan IP address. Sebelum kita memulai mata kuliah kita hari ini, inilah ilustrasi bagaimana satu dengan yang lainnya komputer bisa saling terhubung. Dan bagaimana komputer itu bisa mengakses ke web tertentu misalnya, tanpa ada yang salah tujuannya. Bagaimana end device itu bisa saling berkomunikasi satu sama lain di dalam internet. Nah, ini tentu saja ada kaitannya dengan pengalamatan. Nah, diperlukannya pengalamatan agar request data atau pengiriman data tidak salah sasaran. Dan yang kita ketahui bersama bahwa IP versi 4 adalah IP yang paling banyak digunakan sekarang sebagai pengalamatan IP address yang ada di internet maupun yang ada di intranet. IP versi 4 adalah IP yang umum digunakan dalam jaringan komputer. Kenapa dia umum digunakan? Karena mudah diimplementasikan. Kenapa mudah diimplementasikan? Karena IP versi 4 itu menggunakan format desimal, atau lebih tepatnya dot desimal, sehingga memudahkan orang untuk mengingat. Ada 3 konsep dalam perancangan IP address. Yang pertama, perancangan IP address merupakan hal yang penting di dalam perancangan jaringan komputer. Dan dia merupakan hal yang krusial di dalam perancangan jaringan komputer. Ini karena ada kaitannya dengan pengalamatan pada perangkat jaringan komputer. Nah, merancang IP address tentu sangat berkaitan erat dengan kebutuhan IP address pada suatu organisasi. Nah, besar kecilnya kebutuhan IP address di suatu organisasi akan menentukan kompleksitas, ya, atau kompleks atau tidaknya perancangan dan pengelolaan IP address. Besar tidaknya kebutuhan IP address di suatu organisasi itu akan mempengaruhi nanti bagaimana cara kita merancang IP address. Di sini kita akan melihat ada 2 metode perancangan IP address. Yang pertama adalah subnetting, yang kedua adalah VLSN. Nah, apa itu subnetting? Secara mudahnya, ilustrasi subnetting adalah bagaimana memecah atau menjadikan segmen-segmen yang kecil dari suatu jaringan yang besar menjadi jaringan atau subnet-subnet yang lebih kecil. Di sini kita melihat ilustrasinya bahwa dari satu jalan yang besar di mana ada banyak rumah, kemudian akan dipecah menjadi ada lorong-lorong sendiri untuk beberapa rumah. Sehingga ketika ada satu masalah di suatu lorong, itu dia tidak akan mengganggu lorong yang lain atau tidak akan mengganggu gang yang lain. Nah, subnetting adalah teknik untuk memecah jaringan yang besar atau jalan yang besar menjadi jalan-jalan yang lebih kecil atau subnet-subnet yang lebih kecil dengan jumlah host yang sama di setiap subnet dengan subnet mask yang sama pula.
Nah, ini berbeda dengan VLSM. Karena VLSM adalah sebuah teknik segmentasi jaringan dengan melihat kepada kebutuhan host yang diperlukan secara real. Nah, subnet mask yang akan digunakan pada subnet pada VLSM itu dapat berbeda dari satu subnet ke subnet yang lainnya. Jadi, berbeda dengan subnetting, kalau subnetting satu subnet dengan subnet lainnya itu sama. Sedangkan di VLSM, satu subnet dengan subnet lainnya itu dapat berbeda, tapi dia bisa juga sama. Setidaknya ada 3 langkah dalam perancangan IP address. Yang pertama adalah bagaimana menentukan ukuran dari jaringan. Yang kedua, bagaimana kita menentukan topologi jaringan. Yang ketiga, menentukan ukuran individu dari setiap lokasi. Di sini kita melihat ada contoh perancangan IP address, di mana kita akan memetakan terlebih dahulu mana yang menjadi host yang dibutuhkan, kemudian blok subnet apa yang nanti akan kita gunakan, kemudian real hostnya, dan subnet mask yang digunakan. Nah, tentu saja di dalam perancangan IP address ini itu menggunakan metode VLSM, di mana setiap subnetnya itu dapat berbeda satu sama lainnya. Dan hasil akhir dari perancangan IP address ini kita bisa lihat di mana setiap departemen, di contoh ini adalah ada beberapa departemen dengan kebutuhan hostnya yang berbeda-beda. Lalu kita petakan network address-nya, kemudian host address-nya, yaitu range IP-nya, ya, dan subnet mask yang digunakan. Nah, sehingga ini merupakan IP address yang sudah jadi dan siap untuk diterapkan pada device jaringan kita. Nah, bagaimana penerapannya? Di sini ada 2 macam penerapan pada IP address. Yang pertama adalah secara statik, yang kedua adalah secara dinamik. Penerapan IP secara statik artinya penerapan IP address yang telah didesain secara manual ke perangkat-perangkat jaringan. Jadi kita mengassign IP address yang telah kita desain sebelumnya ke dalam perangkat-perangkat jaringan, baik itu workstation, server, router, switch, dan lain sebagainya secara manual. Di sini artinya administrator atau operator jaringan akan mengassign satu persatu IP address ke dalam perangkat jaringan. Nah, ini berbeda dengan penerapan secara dinamis, di mana IP address yang telah kita desain ini secara otomatis akan diassign ke perangkat-perangkat jaringan dan lebih cenderungnya ke workstation dengan memanfaatkan DHCP server yang mengelola dan memasang IP address tersebut. Nah, terakhir, bagaimana kita mengelola IP address? Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah inventaris semua IP address. Jadi kita harus catat IP address yang telah kita assign kepada perangkat-perangkat jaringan. Yang kedua, kita bisa melakukan monitoring. Monitoring bisa kita lakukan secara manual atau kita bisa menggunakan tools untuk scanning IP address yang telah digunakan. Kemudian yang ketiga adalah kita mengelola terhadap kesalahan. Nah, pengelolaan kesalahan ini diantaranya ada pendeteksian kesalahan, notifikasi peringatan kesalahan, dan penanganan kesalahan. Nah, yang paling banyak terjadi di dalam kesalahan-kesalahan dalam IP address adalah adanya IP address yang sama. Nah, ini mengakibatkan masalah di dalam jaringan. Nah, pendeteksian terhadap kesalahan ini penting untuk dilakukan dalam upaya untuk penanganan terhadap masalah. Dan yang terakhir adalah audit dan pelaporan. Nah, perlu adanya audit secara berkala dan dilaporkan kepada atasan. Demikian rekan-rekan, semoga dengan penjelasan saya yang singkat ini terkait dengan perancangan dan pengelolaan IP address memudahkan Anda untuk belajar mengenai bagaimana merancang dan mengelola IP address. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.